Umar bin Khattab memiliki kualitas hati yang luar biasa. Ia memiliki ilham, memiliki firasat yang tajam, diajak bicara oleh malaikat, pencapaian-pencapaian yang hebat. Bagaimana rahasia dan cara memiliki kualitas hati seperti ini? Kita simak sebagai berikut. Kawan, untuk selalu mendapatkan update tentang seni menata hati, kisah inspiratif Islami, santripreneur, dan masih banyak lagi, kamu bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Islam, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali ketemu dalam Seni Menata Hati bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukur MA. Kawan Islam, kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang keajaiban hati. Bagaimana itu keajaiban hati, serta bagaimana agar kita bisa memiliki hati yang istimewa. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu ada yang berbunyi ala inna fil jasadi mudghatan idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau daging itu baik ya baik seluruh tubuh sehat Ya, kemudian kalau jelek ya sakit. Itu satu gambaran. Itulah yang namanya al-qalb. al-qalb ya. Qalb di sini ismun jami', jadi nama yang menyeluruh. Dalam kajian Imam Al-Ghazali itu kan ada nafsu jasmania, ada nafsu rohania. Nafsu jasmani, nafsu rohani. Nafsu jasmania itu ya, nafsu yang bersifat jasmani. Oh iya. Jadi apa itu kalimatnya sama semua. Jadi ar-ruh, al-qalb dan al-aqal, ar-ruh itu sama semua. Tapi kalau nafsu ruhaniyah itu adalah jismun latifatun nuraniyatun rabbaniyatun. Jadi jisim halus yang bersifat cahaya dan bersifat ketuhanan. Ya. Mungkin kita akan kaji yang dari sisi jasmaniah dulu. Di situ yang dimaksud dagingnya itu apa secara jasmaniah itu? Ya, daging itu adalah apa itu segumpal darah yang menggumpal di sebelah kiri, dada kiri. Jantung mungkin itu maksudnya. Ya, Organ jantung ya berarti ya. tapi situ yang dimaksud adalah hati. Awal itu hati. Kemudian tapi nafsu jasmania tidak boleh diabaikan karena ada manfaat bagi manusia. Iya. Misalnya orang yang tidak nafsu makan, nah itu kan akan musnah kalau orang itu tidak mau makan. Iya. Dan itu jantung itu juga sentral ya, Jad ya. Iya. Kan dia memompa darah ke seluruh tubuh. Itu memang betul itu kalau misalkan ada suatu kerusakan, gagal jantung apa ya semuanya akan jadi rusak gitu ya. Nah, nafsu rohaniyah itu ya dalam pengertian al-ghazali ada ar-ruh. Yang pertama ar-ruh, pengertian dari dan al-qalb, an-nafs dan al-aql. An-nafas dan al-aql. Mungkin bisa pemirsa ingin tahu pengertiannya masing-masing itu secara sederhana gitu. Ar-ruh itu kan di dalam surat Al-Isra disebutkan apa itu yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi kamu tanya mengenai ar-ruh, maka ar-ruh adalah urusan Tuhan. Kamu tidak diberi arti ar-ruh kecuali sedikit. Nah, sedikit ini dikembangkan dalam surat Az-Zumar. Itu Allah ta'ala al-fusakina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang itu mati dalam kondisi mati dan orang yang tidur dalam kematian. Jadi tidur itu seperti halnya kematian ya. Iya. Ketika seorang itu tidur atau mati, ruhnya sama-sama dipegang oleh Allah. Iya. Maksud ayat itu seperti itu kira-kira, Jad ya. Bedanya kalau yang meninggal dunia itu langsung diangkat oleh Allah. Angkat taruh di alam barzah. Kemudian yang dia masih tidur, ngelilir, kembalikan lagi. Iya. Itu. Dan itu yang paling berperan. Kemudian al-aqal itu
Ya, pengertian akal itu adalah sesuatu yang mampu berpikir. Akal itu ya, mungkin orang kita memahaminya itu seperti akal ini Zat ya. Ya. Akal itu apakah sama seperti otak ini Zat? Makna dari akal dengan otak itu sama apa berbeda? Kayaknya beda ya. Oh berbeda aja. Nafsu itu adalah jiwa. Nafas itu jiwa. Yang ketiga tadi ya Zat ya. Jiwa. Al-qalb itu adalah hati. Al-qalb Jadi adalah ada pengertian al-qalb lagi. Nanti itu penjelasannya. Oh iya ya. Jadi secara fisik qalb itu bermakna jantung itu ya. Tapi secara rohani itu bermakna 4 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amin Syukur, yaitu yang pertama adalah ruh, kemudian yang kedua adalah al-aql akal, yang ketiga adalah an-nafas, dan yang keempat adalah al-qalb. Ya. Kawan Islam, sekarang kita masuk kepada termin yang kedua, yaitu tentang potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh hati. Nah ini Pak Amin, kira-kira kemampuan dari hati kita itu sejauh mana ini? Jadi dalam apa itu cerita Ulumuddin itu, Umar bin Khattab itu pernah memberi komando kepada pasukan perang yang ada di lapangan. Oh iya ya. Dan ini suara Umar itu kan waktu diminta. Pada saat khutbah itu jadi. Terus gunung itu didengar oleh mereka. Suruh lari ke gunung ya, jadi komandan pasukan yang sedang bertempur itu disuruh lari ke gunung gitu jadi. Ke gunung gitu ya. Oh iya iya. Kemudian mereka lari dan suara itu kan didengar berarti. Iya iya. Padahal jaraknya sangat jauh itu ya. Jauh. Jadi antara Madinah dengan lokasi pertempuran. Iya. Jadi itu yang menjadikan keajaiban hati bagi Umar khususnya. Iya. Dan ada cerita-cerita lain yang dalam Ihya itu menjelaskan bahwa ada kemampuan-kemampuan yang lebih dari hati. Itu. Kemudian yang cerita faktual itu saya mendapatkan kiriman dari WA teman, itu setiap hari tidak mampu untuk melompat 2 meter kan nggak kuat. 2 meter kan cukup jauh juga itu ya. Iya. Nggak bisa itu lah. Nggak bisa. Tapi ketika kepepet Ya. itu melompatnya bisa 7 sampai 10 meter. Luar biasa. Iya. Seperti orang kebakaran. Iya. Itu kan orang yang kepepet itu. Sehingga dia mampu untuk Melakukan hal yang sehari-harinya tadinya biasa tidak bisa. Ya, karena yakin saya bisa selamat dari bencana ini. Itu adalah cita-cita faktual yang ada dalam hadapan mereka. Kemudian apalagi yang ada telepati. Misalkan begini Prof, kita misalkan dalam kondisi sakit, terus kita memotivasi diri sendiri, Allah masih sehat, atau dengan kita membayangkan penyakit ini akan potong atau apa, itu termasuk bagian dari penataan keajaiban hati juga ya. Keajaiban hati. Jadi sambil zikir kita membayangkan gitu ya. Mungkin Pak Amin punya pengalaman. Jadi saya sendiri kan pengalaman untuk melepaskan penyakit dari tubuh pakai visualisasi. Berarti intinya bisa diasah itu saja. Bisa. Ya, keajaiban hati itu bisa diasah. Nah, bagaimana cara mengasah biar kita memiliki hati yang ajaib ini? Firasat itu. Firasat itu adalah kemampuan hati untuk melakukan sesuatu, karena seorang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Jadi waspadalah kamu terhadap firasat orang mukmin, karena dia itu melihat dengan cahaya Allah. Nah, kira-kira apakah ada satu amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan, atau mungkin laku-laku zikir yang bisa untuk menajamkan firasat tadi, Jan?
Oh ya, jadi ada sebuah ayat Al-Quran yang dalam surat Ar-Ra'd itu orang-orang mukmin itu sangat cinta kepada Allah dan orang itu akan tercerahkan dengan zikrullah. Sebenarnya Al-Quran mengatakan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan zikir bisa menenangkan hati. Ketenangan hati itu sebenarnya Relax. Relax dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tasawuf itu ada namanya tahalli, tajalli. Tahalli itu artinya adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Tahalli membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Kalau tahalli itu menghiasi diri dari sifat-sifat terpuji. Nah, tajalli itu bisa tersiratnya hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip ya. Iya. Kemudian dalam tataran praktis ada nggak itu amalan yang untuk bisa melatih atau merealisasikan tahalli sama tahalli itu Jad? Saya pernah berguru kepada seorang musyrik thariqah itu Rabbi akhirni mukhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikanlah saya bisa masuk ke jalan yang benar dan keluarkanlah saya dari jalan yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah saya daripadamu mendapatkan pertolongan. Ya, pertolongan Allah ya bisa tak terhingga. Allah kata sholat. Jadi kita memperbanyak doa itu Jad ya? Setelah sholat atau sesudah sholat fardu ya? Ya, demikian pemirsa, jadi agar kita bisa dibimbing oleh Allah dalam berlatih tahalli ya, Jad ya. Kita memperbanyak doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira setelah melaksanakan salat zikir di dalam salat fardu. Kan sekarang masih orang banyak khawatir bahwasanya ada corona, mau pergi-pergi khawatir nanti tertular karena corona ini kan penularannya sangat cepat, dan kita sudah mencoba untuk mengamalkan berbagai macam protokol kesehatan, artinya pakai masker, hati-hati, pakai hand sanitizer, tapi kadang-kala hati ini masih merasa was-was. Nah ini agar hati ini memiliki suatu keajaiban bisa untuk menangkal corona ini, kira-kira ada nggak kiatnya? Ya, ada dengan doa. Yang hadis Nabi sebutkan, Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu dengan yakin kamu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijabah Allah itu ya tergantung Allah bagaimana mendesain hidup kita ini. Nah, kalau mati karena corona, kalau tidak mati karena corona mungkin karena yang lain. Jadi ada kepasrahan juga setelah berdoa ya, jadi berdoa dengan penuh keyakinan, tapi disertai dengan kepasrahan, gitu ya, mindset yang pasrah. Ya. Ya. Jadi nanti keajaiban itu bisa jadi muncul dari kepasrahan itu ya, Jad ya. Demikian pemirsa. Jadi setelah kita melakukan semua protokol kesehatan, menjalani hidup dalam new normal, untuk memantapkan lagi hati kita biar kita bisa terhindar dari penyakit corona ini, virus corona ini, maka kita perlu untuk memperbanyak doa ya, seperti diajarkan oleh Pak Amin tadi. Dan doa itu harus sesuai dengan keyakinan sangat dalam. Nah, setelah kita sudah melakukan itu semua, ikhtiar itu semua, baik ikhtiar fisik maupun dengan ikhtiar protokol kesehatan maupun doa, maka dilambari dengan kepasrahan kepada Allah. Maka dari kepasrahan itulah keajaiban akan muncul. Artinya pertolongan dari Allah akan turun kepada kita semua dan kita bisa bersama keluarga, bersama masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia bisa terhindar dari penyakit corona ini, insyaallah. Terima kasih sekali Prof atas nasihat-nasihat, tips-tips dan wawasannya terkait dengan keajaiban hati. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan topik ini, maka pemirsa bisa tulis komen di bawah
Dan pemirsa juga bisa menyaksikan beberapa video di samping. Ini video yang sangat menarik, dan jangan lupa dukung kami kawan Islam melalui subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.